Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih kami mengucap syukur kembali Bapa karena anugerah-Mu selalu baru buat kami anak-anak yang Kau kasihi, dan terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang tetap menguasai hati dan pikiran kami, dan atmosfer surga boleh turun atas tempat di mana kami semua berada saat ini. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu, karena kami percaya Roh-Mu dengan pengurapannya dapat melawat setiap pribadi lepas pribadi untuk boleh kami berada di dalam hadirat ruang Maha Kudus dan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menangkap isi hati-Mu, untuk mendengar apa yang menjadi kehidupan-Mu, dan biarlah kehidupan-Mu itu boleh mengalir atas pribadi setiap pribadi, dan kami betul-betul menangkap apa yang Kau mau Bapa, bukan apa yang kami tahu saja, tapi apa yang Kau mau itu boleh hidup, boleh mencuci setiap cara berpikir kami, dan setiap beban dosa, setiap persoalan yang kami sedang hadapi, setiap keluh kesah kami, dan biarlah firman-Mu itu yang mencuci bersih saat ini kami, sehingga roh kami tetap memiliki power di dalam Engkau, dan jiwa kami mengalami satu pemulihan, sehingga jiwa kami boleh sehat, tubuh kami boleh prima. Terima kasih Bapa Tuhan dan Roh Kudus, dan bertahtalah atas waktu-waktu ini, dari awal sampai pertengahan sampai bahkan akhir, dan kami menghidupi firman-Mu, Engkau tetap bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami alaskan persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat waktu Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau belajar tentang satu tema yang kita sudah kemarin bahas, yaitu hidup di dalam roh. Banyak hal kemarin kita yang sama-sama dengar dari pengajaran firman maupun dari sharing dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana hidup di dalam roh, bagaimana menghidupi Tuhan di dalam diri kita, bagaimana kita mau taat, bagaimana kita mau berjalan di dalam kehidupan sehari-hari betul-betul dengar-dengaran dengan Tuhan, ya. Kemarin kita sudah banyak membahas tentang beberapa subtema, yaitu siapakah bos yang ada di dalam hidup kita, di mana itu mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kita semua pasti setuju, amin. Tapi masalahnya adalah dalam setiap keputusan-keputusan kita, apakah betul-betul kita mengarah kepada apa yang Tuhan mau, gitu ya. Bukan sesuatu yang mudah buat daging kita, karena kita perlu untuk menanggalkan setiap kedagingan kita, menyalipkan setiap kedagingan kita, supaya betul-betul kita bisa dengar, taat, lakukan. Ya. Dan kemudian kemarin kita juga membahas tentang bagaimana sih dipimpin roh itu, karena banyak dari kita yang sudah percaya mau untuk menjadi status anak Allah, tapi hidupnya dipimpin oleh roh, tanda tanya. Nah, ini menjadi satu komitmen buat kita semua, saudara, untuk mau ikut dengan Tuhan itu betul-betul melepaskan segala sesuatunya. Ya, memang enggak akan sesuai dengan ekspektasi kita, apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa mau, apa yang Roh Kudus mau, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi terkadang justru apa yang kita tidak mau, justru apa yang mungkin kita selama ini harapkan, justru itu yang bahkan banyak menjadi solusi buat kita sesungguhnya. Tapi ketika kita hidup berjalan dengan roh, Allah sendiri memberikan roh yang damai. Yang kemarin kita juga membahas, berjalan dipimpin oleh Roh Kudus membuat kita berjalan dengan hati yang tenang, hati yang damai. Dan apa yang kita dengar itu of course membuat solusinya pasti penuh dengan damai, ya kan? Bukan untuk perpecahan, perselisihan, dan tidak untuk membela diri kita, tapi sebaliknya kadang apa yang Tuhan mau itu selalu kayak merugikan daging kita, Saudara. Ya, perhatikan di sini. Makanya ketika kita menangkap sesuatu dari Tuhan, mungkin daging kita akan gelisah, tapi hati atau roh yang ada di dalam hati kita terdalam itu memiliki satu kedamaian yang dalam, seperti itu, Saudara. Ya, kemarin sudah beberapa kita mendengar kesaksian, ada dua ibu ya, satu Ibu Mega, satu lagi Ibu Sandra. Kebetulan hari ini Ibu Sandra juga join lagi, thank you Bu Sandra.
ya. Kemarin juga cerita beliau bahwa ketika kita melakukan satu dorongan dari Tuhan, itu kalau kita nggak lakukan benar-benar kayak jadi cook ya. Artinya nggak akan lepas kalau kita nggak jalanin. Beda, kalau beban hidup itu bisa kita tengking, bisa kita usir, dan kita menjadi merdeka. Tapi kalau cook itu nggak bisa ditengking. Nyahlah engkau, Tuhanlah menengking Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa kita tengking, saudara. Tapi cook yang Tuhan berikan kepada kita, terkadang itu berat, ya. Terkadang kayak itu nggak hilang-hilang gitu tekanannya di dalam hati kita, nggak hilang-hilang selama kita nggak ngelakuin. Tapi ketika kita mau ngelakuin, saudara, cook itu akan terlepas. Kita menjadi seperti firman Tuhan katakan, cook yang aku berikan itu apa? Enteng, ringan, rasanya pun apa? Enak gitu kan ya. Karena apa? Roh kita penuh dengan damai. Kita melakukan dengan sukacita apa yang Tuhan mau, saudara. Ya. Nah, hari-hari ini, saudara, saya diingatkan kembali sama Tuhan. Terkadang dalam melakukan satu kehendak Tuhan, jujur ya, nggak semua 100% saya melakukan dengan sukacita. Tapi ada beberapa yang, aduh Tuhan, oke, lagi-lagi saya harus ketemu dengan ini. Ya udah, kalau ini mau. Tapi saya merenungkan, saudara. Kalau bahwasanya hati saya terfokus sama Tuhan, harusnya apa? Saya sorak-sorai dong. Haleluya, terima kasih Tuhan. Harusnya, betul nggak ya? Nah, saya diingatkan lagi hari-hari ini, saudara, 3 hari belakangan ini, tentang hal itu. Saya merenung keras. Saya terus, iya ya. Saya datang sama Tuhan, saya bertobat. Tuhan, ampuni. Kalau saya kadang, aduh, masih ngeluhnya tuh masih ada, walaupun ujung-ujungnya tetap saya lakukan sih. Tapi ngeluhnya itu loh di awal itu, oke, saya mau bertobat. I will try, Lord. Aku mau coba. Dan betul, saudara, hari-hari ini Tuhan kayak ngasih beberapa hal yang terus nimpa. Ya udahlah, coba untuk sukacita, coba untuk oke. Kalau saya ngelakuin kehendak Tuhan, harusnya saya tuh menyenangkan kekasih saya dong, betul nggak ya? Kalau saya melakukan itu untuk orang atau pribadi yang saya cintai, harusnya apa? Saya berbunga-bunga. Bukan sebaliknya, saya terbeban. Setuju sama saya? Coba ingat ya kasih mula-mula Anda dengan pasangan hidupnya masing-masing ketika di awal-awal gitu kan ya, ketika mau ketemu, ketika nyiapin makanan di pernikahan awal-awal gitu kan rasanya seneng gitu, saudara, betul nggak ya? Ketika mau diajak honeymoon atau bepergian gitu kan, aduh indah semuanya, betul? Nah, apakah kita di dalam melakukan apa yang Tuhan mau punya rasa sukacita seperti itu, saudara? Nah, itu yang Tuhan tegur di dalam hati saya. Iya, Tuhan, aku mau tobat. Ya. Jadi gini, belakangan saya dan istri saya itu diajar tentang bersukacita. Ternyata bersukacita itu nggak sesimpel apa yang kita tahu. Kita bisa bergembira, kita bisa tersenyum, kita bisa hahaha, kita bisa tertawa-tawa, kita bisa gembira, saudara. Tapi sukacita di dalam roh itu berbeda. Sukacita di dalam roh itu gini loh, saudara. Di tengah tekanan, tapi masih bisa meluap. Haleluya. Gitu loh. Di tengah-tengah mungkin Anda meneteskan air mata. Karena tekanan hidup yang mungkin berat. Tapi Anda masih tetap. Nah, kemarin ini ya beberapa tekanan, saudara, kami coba lewati. Nah, kami berada dalam satu level di mana kami memilih sukacita daripada kami tertekan. Salah nggak? No, nggak salah. Tapi ternyata level yang kita tempuh itu, saudara, masih jembatan. Kita, kok kayaknya nggak selesai-selesai deh. Kita tumbuh di dalam Tuhan tuh kayaknya nggak selesai-selesai. Jujur sampai hari ini on progress. Hari ini masih on the way. Tapi kami belajar, di mana Tuhan tuh ngajarin gini, ketika tekanan itu ada, bukan kita memilih untuk sukacita lagi. Tetapi harusnya natural itu sukacita. Coba renungkan hal ini, saudara. Bisa bayangin ya?
natural, alami. Sama kayak gini. Kalau misal kita dapat tekanan gitu ya, kita difitnah orang, kita dituduh orang, kita diomongin oleh orang, ya. Kan ada dua hal ya. Kita memilih untuk merespon tuduhan itu dan menjadikan kita terluka, atau kita menavigasi supaya kita tidak terluka. Ketika kita memilih untuk tidak terluka, bagus, bagus. Tapi kan itu masih pilihan. Kita memilih untuk tidak terluka. Nah, level yang lebih top lagi, saudara, kayak hatinya Tuhan. Di mana itu natural. Oh, haleluya. Ya, nggak usah memilih karena apa? Itu keluar. Nah, itulah kedewasaan penuh, Bapak Ibu sekalian. Itulah ciri hidup di dalam roh. Jadi jangan asumsikan hidup di dalam roh itu hanya ngelihat-ngelihat di alam roh, mendengar di alam roh, dapat banyak pesan di alam roh atau banyak berbahasa roh. Apa salah? Enggak. Sama sekali itu enggak salah. Tapi selain aktivitas kita di alam roh, saudara, hati kita juga harus ngikuti di alam hadirat Tuhan. Amin ya. Nah, tentu itu akan menguji pengenalan kita akan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Sama seperti siapa? Musa yang dia dekat dengan Tuhan, saudara. Yang dia berdiam di dalam hadirat Tuhan, saudara. Sampai apa? Fisiknya, wajahnya, mukanya itu memancarkan apa? Sinar kemuliaan Tuhan. Artinya, rumus pasti nih ya, nggak bisa dikomain, nggak bisa dinego. Orang yang dekat Tuhan pasti kemuliaan Tuhan terpancar. Pasti karakter, buah-buah, keputusan hidupnya sama dengan Tuhan. Amin. Nggak bisa ditolerir, nggak bisa dinego. Nah, kita semua sedang belajar ke situ, saudara. Makanya hari-hari ini kita belajar bicara tentang hidup di dalam roh. Nah, lebih banyak gimana? Kita akan bahas lagi. Nanti persiapkan Bapak Ibu kalau ada mau yang ditanya atau bahkan Anda mau berbagi bener nggak ya kayak gini yang saya alami segala macam. Siapkan saja, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, saya akan share screen. Nah, hari ini kita masuk kepada beban dan kuk dulu ya. Walaupun kemarin kita sudah singgung dan tadi saya juga sudah singgung, tapi kita akan lanjutkan lagi. Oke, kita akan mulai baca di sini. Ya, mereka yang berlatih berjalan dengan Roh Kudus akan mampu membedakan adanya beban atau tekanan. Nah, ini yang harus kita bedakan, saudara. Beban atau tekanan datang dari si iblis untuk membuat kita tak bebas bergerak. Komunikasi dengan Tuhan terputus. Bercekcok dengan pasangan atau tim pelayanan, lamban dalam melakukan tindakan-tindakan roh yang penting. Jangan membiarkan beban terlalu lama menguasai Anda. Cepat lawan dan usir dengan kuasa nama Yesus dan darahnya. Kuk Tuhan datang dari Dia untuk kita melakukan pekerjaan pelayanan. Entah itu kuk untuk berdoa. Berdoalah sesuai dengan kuk itu sampai kuk itu terangkat dari roh Anda. Bila kuk untuk memberitakan Injil, beritakanlah Injil sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Bila kuk untuk melayani kesembuhan, pergi sembuhkan orang sakit yang Tuhan taruh di hati Anda. Nah, saudara, hari-hari ini di dalam masa-masa pandemi ini, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan rekan-rekan di dalam tim pelayanan ya, anggota tubuh Kristus lain, kami saling sharing, kami saling berbagi ceritanya. Nah, rekan sejawat ini ya, dia melayani, dia punya dampak banyak ya. Saya belajar dari orang ini, saudara. Ketika kami ngobrol sharing, saya terberkati dengan satu pernyataan. Orang ini bilang, saya itu pernah burn out. Tahu burn out tuh ya, ngerasa kayak lelah, merasa kayak capek di masa-masa pandemi. Di awal-awal dia cerita seperti itu. Dia sempat ngilang selama 2 bulan.
Dia ngomong sama leadersnya, dia ngomong sama pemimpin-pemimpinnya untuk ambil waktu untuk cari Tuhan. Nggak pelayanan, nggak dikasih tugas. Bener-bener dia mau ambil waktu khusus buat Tuhan. Nah, saudara, apa yang salah? Nggak ada yang salah. Justru itu bagus buat keputusan kita. Saya bilang, wow, saya kagum. Kenapa? Karena gini, ketika kita punya masalah, ketika kita terbeban, ketika kita merasa burn out, kan rasanya pengen minggir nih kita, ya, pengen berhenti sejenak dari segala rutinitas aktivitas, betul ya? Dan harusnya pada saat kita burn out, saat kita terbeban, kita terpuruk, kita memutuskan untuk minggir, itu benar-benar yang dicari harusnya Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Perhatikan di sini, saudara. Banyak dari kita ya yang dalihnya itu karena burnout, pengen mau break dulu dalam pelayanan, tapi akhirnya apa? Nyungsep. Karena yang diputuskan bukan untuk cari Tuhan, untuk mengejar Tuhan, tapi lebih kepada apa? Lari dari tanggung jawab, lari dari kenyataan, lari dari setiap aktivitasnya. Itu saudara. Jadi bagian ini tolong ini dipastikan saudara, kalau kita memutuskan untuk sorry ya, saya kayaknya vakum dulu di dalam pelayanan. Sorry ya, kayaknya saya minta izin untuk break dulu. Jangan kasih tugas-tugas dulu. Nah, ini kondisi yang sebetulnya rawan. Itu tadi ya. Rawannya apa? Kita memilih minggir ini untuk benar-benar larinya ke arah Tuhan, atau benar-benar, atau bahkan ya udah nggak punya power lagi untuk ngejar Tuhan, saudara. Nah, dari kisah yang rekan kami ceritakan ini relate ya, nyambung dengan mungkin beberapa hal yang mungkin saya lewati, atau bahkan orang-orang sekeliling saya, saudara. Saya pernah menyampaikan itu di em, doa pagi ya di Remoka ya, bagi Bapak Ibu yang hadir minggu lalu, dan sorry kemarin saya nggak bisa untuk isi karena ada kegiatan. Nah, saya dapat gini saudara. Jadi petara bukan Roma, Ibrani pasal 12, di mana kita semua itu punya pertandingan yang harus kita selesaikan, saudara. Dan hari-hari ini tuh hari-hari yang begitu gelap, yang begitu jahat. Kalau di dunia Anda mulai melihat itu nggak stabil loh. Nggak stabilnya di mana? Ini benih-benih perang itu udah ada di mana-mana, tahu nggak? Yang dekat sama kita dan yang jauh dari kita, bukan hanya dua negara yang bersinggungan, tapi ada beberapa negara, dan negara-negara itu gede-gede. Ya, kalau Anda tahu untuk persengketaan Laut Cina Selatan itu aja kan belum selesai-selesai gitu kan ya. Dan yang sekarang lagi panas adalah antara Rusia dengan NATO untuk kasus Ukraina segala macam. Belum lagi Korea Utara kemarin itu dicoba rudal segala macam, jatuh di lautnya Jepang. Kondusif enggak. Dan kita melihat masa depan itu, saudara, yang saya sudah ceritakan, metaverse. Dengan adanya metaverse ini kayak menjadi kegelisahan kita semua. Itu itu benar-benar kayak di dunia kegelapan, literally. Nanti one day kalau Tuhan izinkan ya, saya akan bukakan di akhir zaman segala macam. Tapi izinkan saya mau merenungkan firman-Nya itu dulu, dan saya dapetin hatinya dulu, baru saya bagikan. Tapi anyway, kondisi itu benar-benar mencekam di depan mata kita, saudara. Nah, sesuai dengan Ibrani pasal 12 itu, di mana kita diwajibkan mengalami satu perlombaan, di mana kita punya banyak saksi di awan di surga, saudara. Dan kita harus tertuju kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan di dalam Ibrani 12 itu menanggalkan beban dan dosa. Berarti beban dan dosa kita harus tinggalkan. Karena apa? Tuhan sedang mengkuduskan kita, saudara. Ya, jadi kalau di tengah-tengah masa-masa ini Bapak Ibu sekalian mengalami satu proses pemurnian lagi, itu adalah proses di mana kita sebenarnya sedang dikuduskan oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani, menjadi umat kesayangan dan kepunyaan Allah sendiri, saudara. Mungkin hari ini Anda nggak terima sama sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda, yes. Tapi kalau Anda
peka untuk menangkap bahwa itu adalah satu proses yang harus kita lewati dan kita memunculkan buah Kristus, Anda menang. Tapi sebaliknya, kita salah jalan. Aduh, agak berat. Ya. Sebab di masa-masa ini ya, Tuhan gambarkan yang saya bagi di Remoka pagi itu, kita itu kayak orang berlari, Saudara. Berlari bareng-bareng, let's say 10 orang, satu tim. Yuk kita lari bareng. Untuk menuju apa? Satu titik. Misalkan kita mau lari 5 kilo. Ambil contoh gitu, Saudara. Muterin GBK. Nah, nggak semuanya atau belum tentu 10 orang itu akan konsisten bersama-sama dengan Anda. Ya, ada masa-masa mungkin teman Anda, rekan Bapak Ibu itu udah jauh ke depan. Ya, nyalip Anda di depan memimpin. Anda sedang menyesuaikan pernafasan Anda, mungkin kakinya rada-rada sakit segala macam, agak melambat. Tapi kondisi itu bukanlah kondisi yang akhir, Saudara. Kenapa? Puncaknya udah 5 kilometer. Ada masa di mana yang tadi memimpin tiba-tiba cedera atau tiba-tiba merasa nggak kuat. Dia memilih untuk stop. Atau bahkan mungkin Anda akan melihat orang di sekeliling Anda, di sekitar Anda, bahkan dekat dengan Anda yang tadi bisa lari bareng, bisa memutuskan untuk, kayaknya saya stay di sini deh, saya udah nggak kuat. Saya mau minum di sini, saya mau break di sini. Ayo, padahal tinggal 1 kilo. Enggak, cukup. Atau bahkan ada yang salah rute. Harusnya kita belok ke kiri, tapi dia memilih untuk ke kanan. Kita udah bilang, why? Salah bro. Harusnya ke kiri. Tapi dia cuek. Enggak, saya mau ke sini aja. Ya, ada orang yang memang terus berjalan dengan ada kayak gitu. Dan ternyata saya sendiri hari-hari ini juga merenungkan hal itu, merasa juga di hati, Saudara. Dan akhirnya setelah saya bagikan sama beberapa orang, termasuk mentor, termasuk teman di pelayanan di tempat lain gitu ya. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya bagikan ini, Saudara, mereka ternyata mengalami hal yang sama. Itu menjadi oke, memang kejadiannya hari-hari ini sedang seperti itu berarti. Jujur gini, ketika melihat hal-hal itu, melihat orang-orang di sebelah kita untuk memutuskan mungkin lewat jalan lain, berhenti, atau bahkan menyerah segala macam. Jujur di hati saya nggak ada judgement, nggak ada penghakiman, kamu mah cemen segala macam. Nggak ada. Tapi lebih kepada sedih gitu. Sedih di mana? Kamu start kita dari awal, tapi ya udah kamu memutuskan seperti itu. Dan ada orang yang dipakai luar biasa, dia cerita ke saya. Ya dari dalam satu gereja, dia bilang bahwa apa yang saya ceritakan hari ini, Saudara, dia lihat. Dia punya leader worship selama 12 tahun. Belakangan, leadernya ini pamit. Kayaknya saya nggak bisa stay lagi di sini. Waduh, ketika orang ini cerita begitu, oke. Berarti apa yang Tuhan perlihatkan ya kita semua mengalami, Saudara. Kenapa? Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, mungkin catatan saya di mana ya? Coba saya bacakan lagi ya. Waktu di Remoka itu satu pesan, dia bilang gini, ada nih catatan saya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ini adalah masa penampianku tiba. Benar, firman yang kau bagikan tadi ini di Ibrani pasal 12 itu ya. Dalam setiap proses hidup menjadi ujian bagi umatku. Tapi apabila engkau tidak kuat, sorry, sebentar, saya kadang baca tulisan saya rada bingung. Karena ketika dapat suara itu kayak dokter, saya kasih lihat. Sebentar ya, saya coba baca. Tapi apabila engkau tidak kuat, siaplah dengan orang-orang yang marah dan menjauh dari kasih karuniaku, karena mereka marah kepadaku. Kasihlah mereka, doakanlah mereka. Jadi itu
pernyataan, penglihatan, sama firman yang saya dapat tuh semua nyambung, tiga-tiga itu saudara. Di mana masa-masa ini adalah masa penampian. Banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Engkau akan melihat ya orang-orang yang mungkin gak tahan akan marah. Itu ada firman Tuhannya juga saudara. Ya, di dalam Ibrani 12 yang Tuhan kasih itu. Nanti kita baca lagi sama-sama ya. Siaplah dengan orang-orang tersebut. Dan bahkan mereka akan menjauh dari kasih karuniaku. Kasihilah. Tuhan berpesan begitu. Ya, saya percaya kalau buahnya kayak gini, ini fix sih, ini Tuhan. Tapi kalau jauhilah mereka, tinggalkan mereka, buanglah mereka. Nah, ini campur-campur gitu ya. Kasihlah mereka dan doakanlah mereka, saudara. Nah, oke ya, nih kita ngecek firman Tuhannya. Anda bisa baca di dalam Ibrani pasal 12. Yuk, yang ada Alkitabnya, silakan buka masing-masing. Ibrani, sebentar. Ibrani pasal 12. Ayat yang ke-1 ya, sampai dengan 17. Gak panjang, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Oke, saya coba share screen biar Anda bisa melihat yang gak ada Alkitabnya. Oke. Bisa lihat ya, saudara ya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban. Perhatikan di sini saudara, nih yang kita bahas hari ini ya. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya apa? Kita berlomba dengan tekun. Garis bawah di sini saudara. Kita tinggalkan beban dan dosa. Beban dan dosa itu apa ya? Luka hati, kecewa, protes, bahkan dosa-dosa yang tersembunyi. Kita harus tinggalkan. Kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang memang harus kita salibkan, saudara. Itu yang disebut dengan apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Supaya apa? Kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, saudara. Tambah apa? Melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang mengabaikan kehinaan tekun memikul. Saya mana tadi? Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk sebelah kanan tata Allah. Oke, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan. Jadi ketika proses terjadi, ya Anda di dalam beban yang Anda tanggung hari ini, ingatlah akan kematian Yesus buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungkan, bertekunlah di situ. Supaya apa? Ada satu kekuatan yang mengalir di dalam roh Anda, yang menjuplai damai sejahtera dan sukacita di dalam jiwa Anda, sehingga Anda boleh melanjutkan perlombaan yang diwajibkan bagi Bapak Ibu Saudara dan tertuju kepada siapa? Yesus. Saya akan skip di sini. Kenapa sih kok kita kayaknya nggak selesai-selesai di proses terus-menerus ya? Selalu atau merasa Anda kok kayaknya saya melulu ya? Karena ini, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi baru kemarin ini ya cerita sama salah seorang. Sorry, orang-orang yang justru dekat sama saya malah gak nyaman sebetulnya. Kenapa? Karena ketika mereka membuka hidup mereka, membuka hati mereka, saya akan bukan untuk memanipulasi, bukan untuk menguasai mereka, mendominasi mereka, tapi lebih kepada mengarahkan kepada
Kedewasaan sama-sama, yuk tumbuh. Kalau orang yang jauh, kita akan negor itu susah, saudara. Tapi ketika orang yang sudah dekat sama kita, sama kayak mungkin Bapak Ibu sekalian, Anda kan nggak mungkin toh anak tetangga berbuat salah, Anda marah-marahin. Makanya untuk masalah tegur-teguran ini kita harus tahu diri sih. Kepada siapa kita sedang bicara, statusnya apa, posisinya apa, saudara. Karena kalau kita asal negur orang, nasihatin orang, orang nggak nyaman. Even though, meskipun kita punya maksud baik. Nggak semua maksud baik itu bisa terdeliver, terkirim dengan baik, dengan apa? Bahasa, waktu, cara yang kurang tepat. Ya, sayang. Kalau kita punya value yang baik, tapi cara kita, bahasa kita, timing kita nggak tepat, maksud kita baik, tapi caranya yang kurang tepat, justru apa? Orang nggak respect. Betul tidak? Sama seperti Tuhan sebetulnya. Ketika kita berbuat salah, nggak melulu loh Tuhan tuh langsung apa ya, potong langsung kamu harus begini, harus begini. Enggak. Dia encourage. Tapi ketika dia harus menyampaikan sesuatu yang tegas, dia sampaikan. Tapi gambarannya begitu, saudara. Sama seperti Anda mengasihi orang terdekat dengan Anda, anak, suami, istri, ya. Kalau Anda mau menyampaikan sesuatu, ya karena mereka dekat dengan Anda. Tapi kalau dia orang jauh, ya enggak. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dikatakan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh Allahnya? Justru kalau Anda dicuekin sama Tuhan, dicuekin kok nggak ditegur ya, kok kayak dibiarin aja ya. Bahaya ini, bahaya. Artinya apa? Udah mulai cuek. Ya, ingat ya kalau misalkan Anda sebagai anak, orang tua mungkin merasa kayak apa ya? Kita ngerasa kayak orang tua kita bawel segala macam. Tapi justru itulah bentuk kepeduliannya. Tapi ketika justru kita sebagai anak berbuat salah di depan mata orang tua kita dan orang tua kita cuek, nggak ngomong lagi, itu problem sih. Kenapa? Dia udah nggak respect lagi berarti sama kita. Dia kayak udah membiarkan, ya udahlah terserah kamu. Ya, saya lanjutkan. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saya lanjut. 11 langsung ya, saya loncat di sini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, nah ini encouragement-nya, saudara. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah dan luruskanlah jalan bagimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat 14. Nasihat lagi, berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah apa? Kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya, nah ini saudara, ayat penampian itu tadi. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dengan beban yang ada, dengan dalih saya mau break. Dengan dalih kayaknya saya fokus ini dulu. Hati-hati di bagian sini. Saya nggak ngelarang, nggak sama sekali. Silakan ambil waktu, silakan ambil ruang. Tapi pastikan alasan kita untuk nyari Tuhan. Bukan untuk mengasihani diri sendiri. Supaya apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan orang banyak. Kalau kita meninggalkan kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah, saudara. Apa jadinya? Hati kita kan terluka, betul nggak? Hati kita kan penuh dengan kecewa. Hati kita penuh dengan kepahitan. Sehingga kesana kemari, udah ngeracunin kemana-mana. Orang yang terluka hatinya selalu kan identik dengan begitu ya. Betul nggak? Nyebar racun, nyebar amarah, nyebar ketidakterimaan, nyebar ketidakadilan. Kenapa? Hatinya memunculkan bukan air kehidupan, tapi air kepahitan. Lanjut. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual kesulungannya untuk sepiring makanan dan seterusnya. Saudara. Nah ini yang minggu lalu saya bagikan di Remoka. Jadi pesan buat kita semua saudara, bahwa hari-hari ini kalau Anda menjalani kehidupan Anda, kok kayaknya tadinya jalannya bagus, jalannya bisa sama-sama. Tapi kalau memang udah nggak bisa jalan bareng lagi saudara,
Oke, jangan berlama-lama menahan kesedihan itu. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Karena kita harus sampai finish. Amin. Sampai finish. Banyak sekali saudara hari yang gelap seperti ini, tikungan-tikungan yang bisa membuat kita tergecoh. Ya, apapun itu. Masalah apapun yang terjadi, keluarga, keuangan, pelayanan, anak, hubungan, dan yang lainnya. Fokus lagi yuk sama Tuhan. Kita banyak berlutut yuk sama Tuhan. Banyakin doa yuk. Supaya apa? Beban itu terlepas, dosa itu terlepas. Karena kita mengutamakan Yesus, kita mengutamakan Tuhan, saudara. Semakin akhir zaman, saudara, orang akan dibuai dengan segala kesibukan, sehingga dia akan diarahkan kepada kesibukan yang harus dia kejar. Kadang kitanya tuh gini, mau supaya antusias karena hari Tuhan sudah tidak lama lagi, Anda dengan semangat, dengan sorak-sorai. Tapi kenyataannya, saudara, alam ini, saudara, yang terpengaruh dari alam roh yang begitu pekat, yang begitu gelap, yang begitu jahat, saudara, membuat tanpa kita sadar kita berbelok. Perhatikan di sini. Nah, hidup di dalam roh memampukan orang terkoneksi dengan Tuhan. Melihat bahkan hal-hal yang sekarang sedang terjadi di dunia roh, di alam roh yang Tuhan perlihatkan, supaya apa? Kita aware. Coba Anda mau bicara dari sisi mana yuk? Mau masalah ekonomi? Banyak yang goncang. Amerika, inflasi. Banyak pasar swalayan yang kosong udah barangnya. Perhatikan. Soal masalah energi, kemarin-kemarin Anda dapat berita nggak? Dengar berita nggak? Eropa, Cina, Jepang, Korea, ketakutan. Kenapa? Minim. Jokowi minggu lalu memutuskan stop untuk ekspor. Waduh, Cina udah komplain, tolong buka. Korea Selatan, tolong buka lagi. Jepang datang, buka lagi. Saya jujur baru tahu loh, Indonesia begitu berpengaruhnya ternyata, saudara. Ya, hebat ya Tuhan kita, benar-benar mengasihi Indonesia. Jokowi ngomong stop, udah kayak cacing kepanasan di luar sana, saudara. Padahal itu negara-negara gede loh. Singapura juga begitu. Minta, bro, tolong dong kasih. Ini kalau yang disuplai batu bara, mati nih negaraku. Goncang, saudara. Ya, tadi dari ekonomi, dari energi, dari politik udah gak nyaman. Yang tadi saya ceritakan, udah mulai gejolak perang ada di mana-mana. Alam, ya tahu sendiri, saudara. Terakhir kan ada gunung laut yang meletus ya di bawah Tonga. Terjadi tsunami di mana ya kalau salah ya? Jepang ya kalau saya tidak salah ya. Atau Amerika di bagian mana? Sih, banjir di mana-mana, tanah longsor. Coba, mana tempat yang aman? Apakah kita nggak aware hari ini, saudara? Apakah kita mau tutup mata? Ayo bangun, bangkit, tertuju kepada Kristus. Urusan yang membuat kita sebetulnya berbelok arah adalah apa? Ini loh, beban, ambisi, ego, keinginan. Yang membuat kita apa? Rumit sendiri. Yang membuat kita apa? Insecure sendiri. Yang membuat kita apa? Sibuk dengan urusan sendiri. Kita udah berapa tahun sudah menjadi orang Kristen, amin. Sama seperti Paulus ngomong, negor sama orang-orang itu, hey, kamu ini secara waktu, usia harusnya menjadi pengajar. Tapi kemana? Saya hari ini merenungkan, saudara. Keimanan kita di dalam Kristus kalau tidak menghasilkan buah, nothing. Gak usah mengada-ngada.
Pak, buah saya itu seperti pohon yang buahnya di dalam, Pak, nggak kelihatan. Alright, oke, saya bisa percaya. Tapi kadang-kadang itu bisa jadi pembenaran. Jauhkan, saudara. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, terang itu nggak akan ketutupan. Prinsipnya begitu. Terang itu dimanapun pasti kelihatan. Bukan berarti kita bermegah, kita nunjukin diri kita, enggak. Buah itu pasti dirasakan. Buah itu pasti bermanfaat. Buah itu pasti berdampak. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau ambil waktu ya supaya hidup saya ini sebetulnya udah buat Tuhan atau belum sih? Coba cek. Kalau banyak waktu, energi, tenaga yang Anda kuras untuk hal-hal pribadi, pergumulan Anda, sorry. Masih egois. Egois. Berarti kita belum mati. Kalau kita mati di dalam Tuhan, saudara, bukan kita nyuekin, kita bukan berarti nggak peduli sama masalah kita, bukan berarti kita nggak peduli sama anak kita, keluarga kita, enggak. Tapi di mana iman itu, di mana pengharapan itu? Kalau kita mau menjadi gereja Tuhan, saudara, pasti Tuhan sudah percayakan loh hari ini jiwa-jiwa kepada Anda. Untuk apa? Anda mulai arahkan, mulai transfer hidup, mulai bagikan hidup. Itulah kehidupan yang berbuah. Kalau melulu urusannya ke dalam bertahun-tahun, tobat lagi yuk. Tanggalkan beban dan dosa. Arahkan mata hati kita tertuju kepada Kristus. Amin. Kalau kita ngerasa dihajar, dimurnikan, terus kok nggak selesai-selesai ya. Karena kita anak kesayangannya dia. Amin. Kita sedang dikuduskan. Tapi kalau kita nggak mau terima sama proses itu, saudara, seperti tadi, message-nya. Penampian terjadi. Oke, kalau kamu nggak mau, Tuhan akan hargai, saudara. Oke, kalau kamu stop di sini, fine. Tapi jangan nuntut aku lebih, kata Tuhan. Tuhan, tapi aku mau menjadi mempelaimu. Iya, kalau mau sini ikutin. Aku persiapkan. Tapi aku nggak tahan, Tuhan. Aku nggak bisa, Tuhan. Ya udah. Sesuaikan dengan ukuran yang kamu berikan buat Tuhan, saudara. Ya, kayak kemarin saya ada saya coba bagikan ya tulisan ini, saudara. Bentar, mana ini? Tunggu ya. Oke. Ini yang saya bagikan kemarin di pada anak muda. Tapi saya dapat pernyataan dari Roh Kudus. Coba kita sebentar. Oke, laptop saya agak nge-lag. Oke, bisa lihat, saudara? Kamu akan menjadi diri kamu seperti apa yang kamu ukurkan. Kamu akan menjadi apa yang Tuhan mau kalau kamu mau diukur dengan ukuran Tuhan. Nih, di dalam Amsal 23:7a dikatakan, for as he think in his heart, so is he. Karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, begitu juga dia. Tuhan, aku maunya kayak gini. Ya udah segitu. Kalau maunya menjadi yang level 10, tapi bejana yang kita kasih 2, ya jangan nuntut 10. Nangkep saudara ya. Sama seperti firman dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu.
Mungkin seminggu nggak ada ya, ada orang yang sharing. Eh, Orang ini mengalami satu masalah dalam pekerjaannya. Kami sudah memberikan satu arahan, ya, message, betul-betul dapat pesan gitu sama Tuhan bahwa orang ini sebenarnya, hey, ini sebenarnya bukan tempat kamu loh. Tapi karena dorongan urusan keluarga, segala macam, saudara, orang ini tetap ngejalanin pekerjaan itu selama setahun 2 tahun kalau saya tidak salah. Sampai akhirnya nggak ada proyek, nggak ada pekerjaan. Orang ini hopeless. Gaji selalu tahan, ditunda. Frustasi. Sampai berpikir, aduh, mau nitipin apa ya, istrinya atau keluarganya ke keluarganya yang lain. Aduh, sampai segitunya, saudara. Saya bilang, akhirnya kami cerita tentang proses yang harus kami alami, saudara. Di mana Tuhan broken hidup kami, coba untuk membangun sesuatu yang Tuhan mau. Singkat cerita kita doakan, dan di dalam waktu kurang dari 1 bulan, orang ini akhirnya move, pindah ke satu tempat, satu pekerjaan yang memang Tuhan pertemukan. Singkat cerita begitu. Dia kerja di situ. Statusnya masih probation selama beberapa bulan. Statusnya belum jelas apa. Saya kaget, saudara. Beberapa waktu yang lalu, orang ini cerita. Dikasih capturean, congratulations. Orang ini dapat posisi apa, saudara? Vice President. Kaget nggak? Wow. Tapi Vice President marketing, Gus. Bukan bidang saya, segala macam. Saya cerita gini, tahu nggak? Saya menjadi hari ini, bukan saya yang mau. Apa ini yang saya milih? Enggak, saya tuh nggak milih sekarang, saudara. Pilihan saya ke tempat lain. Tapi ketika kita menjadi orang percaya, hidup kita akan dibentuk sesuai dengan tujuan rancangan yang Allah mau. Ya tapi ini benar-benar baru, Gus. Soalnya saya nggak bisa jualan gini. Udah, kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang mampuin kamu. Iya deh, amin. Saudara, saya bersyukur banget sama Tuhan ketika ngelihat orang-orang yang tadinya bermasalah, orang-orang yang broken, dia mau diproses, dan akhirnya mencapai titik-titik yang ya seharusnya dia capai. Itu betul-betul bayaran yang luar biasa sebagai seorang pelayan, saudara. Ya, tapi judulnya sama. Kalau kita hari-hari ini sedang diproses tentang sesuatu hal, kita kuat memegang apa yang kita mau, walaupun itu rasanya kayaknya secara logis. Itu mauku Tuhan, aku maunya seperti ini Tuhan. Ya, itu ujian buat kita, saudara. Kita sedang menakar diri kita mau seberapa. Apapun itu, saudara. Entah di bidang pelayanan, entah itu di bidang pekerjaan, di bidang mungkin itu wira swasta, apapun itu, saudara. Ya, oke, saya bisa lanjut. Jadi kita harus ninggalin bebannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita di akhir pemuridan ini sama-sama kita mau sepakat. Tuhan, kami mau lepaskan beban kami mau pakai kuk yang daripadamu. Nah, ngejalanin kuk ini gimana, saudara? Ngejalanin kuk ini memang berkutat sama gambar diri. Ya, sama kayak Musa dikasih panggilan Tuhan, Yosua dikasih panggilan Tuhan. Awalnya apakah mereka langsung praise the Lord, puji Tuhan, haleluya? Enggak. Rata-rata ketika orang-orang pilihan Tuhan itu dapat panggilan, dia akan bilang, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Aku tuh gak layak Tuhan. Yang lain kan masih banyak Tuhan. Tuhan, utuslah hambamu yang lain deh. Gitu kan? Kenapa? Belum tahu siapa dirinya, saudara. Tapi ketika sadar siapa kita di hadapan Tuhan, saya percaya 100%, 1000%. Ketika Tuhan menyampaikan satu pokok, satu kuk sama Anda. Walaupun buat Anda itu sesuatu yang berat, tapi Anda akan bilang, oke Tuhan, I take it. Aku akan mengambil ini Tuhan. Karena apa? Kasih karunia Tuhan itu yang memampukan. Kalau kita nggak mau menerima itu sudah berarti apa? Itu bukti bahwa kita sebenarnya nggak percaya sama Tuhan. Iman kita diuji. Betul kan? Katanya bahwa aku mati
Di dalam Engkau Tuhan, supaya Engkau hidup Tuhan, supaya Engkau tumbuh dewasa. Waduh, kalau lagi doa, lagi pelayanan, saudara, itu keren-keren banget. Tapi giliran kita ngidupin itu, teriak-teriak, ampun-ampun. Susah nggak sih jadi Tuhan itu, saudara? Susah loh. Secara teori, secara pengetahuan banyak umat Tuhan yang mau jadi mempelai Kristus, mau seperti Kristus. Tapi ketika kamu mau, Gus, mau Tuhan, mau pakai aku Tuhan supaya aku menjadi pelayan yang terkenal Tuhan, pakai Tuhan. Dan ketika Tuhan lagi siapin, aduh Tuhan jangan deh. Pusing nggak? Sama kayak misalkan Anda orang tua ngajarin anak lagi belajar, atau Anda sebagai guru ngajar anak sekolah, murid gitu ya. Ini orang maunya apa sih? Katanya dia mau berprestasi, katanya mau naik kelas, tapi disuruh belajar nggak mau. Maunya apa? Pokoknya naik kelas. Tidak seperti itu, Ferguson. Nggak semudah itu. Ya, oke. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya. Anda intim dengan Tuhan, Anda dekat sama Tuhan, pasti Anda bisa memberikan mana beban, mana kuk. Kalau beban, seperti tadi tulisannya berkata apa? Anda bisa tengking, Anda bisa lepaskan itu, saudara. Tapi kalau itu kuk, ya udah Tuhan, kehendakmu yang jadi. Memang awalnya bagi daging nyaman? Enggak. Yesus sendiri sebagai anak ketika dia ngejalanin kuk, sorak-sorai enggak? Oh dia suruh mati di atas kayu salib. Halo? Dia nangis loh. Dia berdoa, dia gemetar. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau Anda baca pasal itu, saudara, Tuhan Yesus tuh bolak-balik nyamperin siapa? Petrus sama Yohanes. Bro, temenin gua doa yuk. Tuhan itu, saudara. Tuhan, anak Allah itu, saudara. Ketika dia harus ngejalanin kehendak Bapa, gemetar dagingnya. Tapi dia memutuskan untuk apa? Kehendakmu yang jadi. Apakah kita bisa bilang hari ini seperti itu, saudara? Hai, halo. Yuk. Mulai dari yang sederhana. Kalau Anda ditantang, Anda petik ya, Anda dapat challenge. Buat siapa yang mau bagi doa, siapa yang mau bagi firman. Paling tidak, Anda berikan diri Anda. Oke ya, Bapak yang doa ya. Jangan saya deh, yang lain aja. Ibu yang doa ya. Jangan deh, itu dulu aja deh. Ini gimana ya? Coba aja. Pak, tapi saya belum bisa doa. Jadi orang Kristen berapa tahun sih? Emang gak pernah doa di rumah? Ya pernah Pak, tapi beda sama kayak pendeta. Ya udah pakai doamu seperti di rumah. Itu kok repot. Nanti kalau dipandang doanya sebentar, doanya singkat, doanya nggak canggih. Itu kan kata orang. Doa Tuhan yang dengar. Iya ya. Ya udah. Kadang kita selalu bergulat dengan standar orang, saudara. Padahal doa itu muncul dari dalam. Seiring berjalannya waktu kita bertumbuh, dewasa, hikmat Tuhan, wahyu Tuhan akan turun buat Anda. Anda akan disesuaikan dengan pertumbuhan Anda. Mungkin hari ini masih belepotan. Ya kayak anak kecil lah ya. Kalau jalan, manggil papanya masih begitu. Manggil mamanya, masih begitu. Tapi dengan seiring bertumbuhnya waktu kedewasaan, omongannya makin jelas, makin terarah. Semua ada proses. Jangan maunya tiba-tiba saya maunya kayak gitu, nggak bisa. Kalau baru bisa doanya itu terbata-bata, pelan-pelan, ya udah. Lawang bisanya baru segitu kok. Enggak dihakimi, enggak. Jangan takut. Yang ada apa? Doa dari hati. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya paling demen, saya paling suka kalau dengar anak kecil berdoa. Seneng banget. Saya nggak peduli isinya.
Saya nggak peduli dia kok doanya kayak gitu, enggak. Ketulusan hatinya. Karena saya pernah ikut ya pemuridan anak-anak teens, remaja, belasan gitu. Sama teman-teman yang lain, saya masuk ke situ tuh sepanjang jalan saya tuh tersenyum terus, tahu nggak? Mereka omongin padahal hal yang ya mungkin buat kita kok kayaknya nggak dewasa banget segala macam. Iya, 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 iya. Tapi karena mereka doa, contohnya kayak gini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau boleh izinkan kami berkumpul. Kami mau belajar Alkitab. Tuhan, buat aku ngerti ya. Amin. Mungkin gitu aja. Tapi tuh, wow, dari hati, saudara. Sama seperti Tuhan bilang, kalau kamu menjadi yang dewasa, kalau kamu menjadi yang besar di surga, jadilah seperti anak kecil. Yang apa, saudara? Yang tulus, yang murni, gak neko-neko. Ya, yuk kita tinggalkan beban dan dosa. Kita mau mengarah kepada Tuhan. Amin. Oke, next. Prasangka. Nah, orang yang hidup di dalam roh harusnya nggak punya prasangka. Ada amin? Oke, ini saya tampilkan dulu. Kalau Anda mengalami prasangka dari orang lain, barangkali Anda juga sering berprasangka kepada orang lain. Bila Anda merasa selalu marah kepada orang lain, lihatlah apakah Anda tidak juga sering marah kepada orang lain, ingin marah juga kepadamu. Kalau Anda iri hati kepada orang lain, lihatlah apakah Anda tidak sering membangkitkan iri hati juga di dalam orang lain. Di mana ada prasangka, iri hati, marah, jengkel, tersinggung, kecewa, sakit hati, pertengkaran, itu tanda Anda hidup di dalam daging. Roh Kudus sering menunjukkan keadaan hati Anda dengan cara mempertemukan Anda dengan orang yang buruk laku sebagai cermin agar nampak Anda sendiri berlaku seburuk mereka. Ini menarik ya, saya akan bahas saudara. Nih, Roh Kudus sering menunjukkan keadaan hati kita, bukan kejelekan orang lain, enggak. Dengan apa? Cara mempertemukan kita dengan orang-orang yang buruk laku sebagai cermin agar tampak Anda sendiri berlaku seburuk mereka. Orang yang hidup di dalam roh, ya dikatakan orang yang hidup dalam roh mengetahui segala sesuatu, menilai segala sesuatu dan penilaiannya benar. Nah, soal prasangka ini saudara, satu tabiat, satu budaya dari daging. Semua unsurnya dari insecurity. Semua dasarnya karena rasa tidak aman di dalam kehidupan seseorang tersebut. Karena merasa kedudukannya mulai terancam, karena posisinya merasa terancam, karena penghasilannya mungkin merasa terancam, mulai insecurity-nya tumbuh. Sehingga orang berprasangka, jangan-jangan nih orang dekat-dekat sama saya mau minta maunya aja. Jangan-jangan. Ya. Nah, dikatakan bukan saya loh. Dari ditulisan seperti itu tadi dikatakan apa? Saudara, kalau Anda iri hati, ada iri hati, ada prasangka, ada amarah, ada jengkel, ada tersinggung, ada kecewa, ada sakit hati, ada pertengkaran. Itu tanda kita nggak berarti tune in sama Tuhan. Kalau kita satu frekuensi di hadirat Tuhan, saudara, pasti deh. Rasa ketidakterimaan, iri, prasangka, segala macam pertengkaran, itu harusnya cepat kita mudah lepaskan. Nah, tadi dikatakan Roh Kudus sering menunjukkan keadaan hati kita dengan cara mempertemukan kita dengan orang-orang yang buruk laku. Justru kalau kita dipertemukan dengan atasan, dengan seseorang, dengan keluarga, sahabat, kerabat, bahkan di dalam keluarga kita sendiri, mungkin orang itu nggak sesuai yang kita harapkan. Justru itu menjadi filter, menjadi cermin buat kita, saudara. Nih loh, kamu bilang orang itu kedagingan,
tapi kamu kedagingan. Kamu bilang orang itu sombong, kamu juga sombong tuh. Harusnya kita sadar, saudara. Kalau hati kita sudah dipulihkan dan merasa secure, merasa aman, harusnya koreksi itu akan mengubah kepada kedewasaan. Koreksi itu mengubah kepada hal yang baik. Minggu lalu saya jelaskan, saudara. Ketika kita boleh mencicipi satu kesalahan, kegagalan, kita akan tahu kesalahan dan kegagalan kita dan kita kenal apa yang salah. Tapi kalau kita nggak pernah coba, kita nggak kenal salah, nggak pernah kenal gagal. Tapi konteksnya dalam hal belajar ini ya. Saya tidak melegalkan untuk cari-cari kegagalan, bukan. Di dalam proses pembelajaran pasti kita akan ketemu yang namanya gagal, pasti akan ketemu yang namanya salah. Kalau Anda melihat kesalahan Anda, terima. Tapi banyak orang yang punya kuda-kuda untuk apa? Perfect. Nggak mau gagal, maunya berhasil terus. Kenapa? Mungkin dari kecil dipacu ya, kamu harus berhasil ya, kamu jadi harus orang berhasil, orang berhasil, orang berhasil, orang berhasil. Orang Indonesia. Maaf, maksud saya orang berhasil, tapi ternyata gagal. Ya, jadi ketika kita didorong untuk menjadi pencapaian kita berhasil, tapi pada kenyataan kita gagal, kita akhirnya nggak siap. Kita nggak bisa navigate, kita nggak bisa navigasi hati kita kalau kita gagal atau salah itu harus bersikap seperti apa. Sehingga ketika orang yang nggak siap gagal, satu, orang itu nggak akan ngambil resiko banyak. Padahal dalam belajar harus siap resiko dan konsekuensi. Benar nggak? Yang kedua, orang yang takut dengan kegagalan nggak akan pernah berani untuk melihat kenyataan hidup yang harus dilaluinya. Orang yang takut gagal, dia akan memilih follower, tanda petik. Dia akan ngikutin orang. Orang yang takut gagal akan mudah hancur hatinya. Ketika apa? Dia ketemu kegagalan. Merasa dirinya terus gak layak. Merasa dirinya kayaknya hancur segala macam. Padahal saudara, banyak perusahaan di luar sana, banyak tempat makan segala macam. Kalau Anda lihat ya, ke kamar mandi aja, kan ada kayak pooling gitu ya, supaya kita menilai gimana kebersihannya. Dan perusahaan-perusahaan itu kadang memberikan budget yang cukup besar loh buat apa? Buat dapat feedback, dapat masukan, benar nggak? Kadang mereka harus mengeluarkan biaya supaya apa? Orang ngasih saran dan kritik. Perhatikan di sini. Halo, kalau kita bilang bahwa sistem dunia itu semua iblis. Tapi katanya kalau kita anak Allah, kenapa dapat kritik, dapat saran nggak berani? Come on. Kalau kita mau hidup di surga, hidup di dalam terang, transparasi, mulai dari sekarang, buka diri kita. Menjadi apa? Kitab yang terbuka. Amin. Gak nyaman sih sebenarnya. Iya, gak nyaman. Ketika sesuatu dibuka di dalam hidup kita, memang itu gak nyaman. Gak usah jauh-jauh. Mungkin banyak orang yang takut ketika harus cek medis segala macam, gula darahnya berapa, kolesterol berapa, segala. Dengan dalih apa? Aku beriman dalam nama Yesus, gula darahku nggak naik. Tapi dasarnya apa? Takut. Kalau dasarnya takut ketahuan itu semua, ya bukan iman. Saya tidak menceritakan Anda nih. Saya jujur saya itu dulu. Saya punya iman seperti itu. Saya nggak mau lihat kenapa? Udahlah saya beriman pokoknya bagus, pokoknya bagus. Tapi sesungguhnya iman saya yang kelihatan gede itu nutupin kelemahan saya. Kalau Anda punya iman yang hidup, maksudnya Anda mau hidup, Anda punya iman yang fair, dibuka dong. Keterbukaan itu keterbukaan itu ada satu buah ya dari apa? Ketulusan.
kemurnian hati, saudara. Makanya firman Tuhan berkata apa? Daud bilang, ujilah aku Tuhan, ujilah hatiku. Firman Tuhan mengatakan begitu, ujilah. Tapi kan itu Tuhan yang uji, bukan manusia yang uji. Tuhan bisa pakai siapapun. Seperti firman Tuhan tadi katakan. Bukan firman Tuhan, seperti pernyataan tadi dikatakan. Roh Kudus sering menunjukkan keadaan hati kita. Dengan ketemu apa? Orang-orang yang mungkin buruk laku. Supaya apa? Kita terlihat nih loh. Karena kalau udah manusianya itu nggak bisa dikasih tahu sama Tuhan secara langsung, saudara, itu pasti Tuhan akan utus manusia untuk negor. Contohnya di mana? Daud ketika dia berbuat salah, dia kurang dekat sama Tuhan kayak apa, saudara? Karena dia budek, karena masalahnya, pergumulannya, dia berbuat dosa, diutuslah siapa? Nabi Nathan untuk negor Daud. Itu menjadi satu poin penting sih buat saya pribadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada orang yang negor saya, ya berarti saya sedang nggak memberi diri hati yang lapang sama Tuhan. Karena kalau saya ngaku dekat sama Tuhan, saya memberi hati yang lapang sama Tuhan, Tuhan pasti akan drive hidup saya benar. Tapi kalau saya menutup diri sama Tuhan, Tuhan pakai orang lain supaya apa? Nih loh, Gus. Makanya lebih baik Bapak Ibu sekalian, daripada kita berprasangka, belajar dari hatinya dulu. Karena prasangka itu datangnya dari apa? Luka. Percaya atau tidak? Sumbernya dari luka. Kalau kita mengalami luka, mengalami ketraumaan, itu sudah pasti ada prasangka-prasangka yang tidak-tidak. Ya, padahal dikatakan bahwa manusia roh menilai segala sesuatu dan penilaiannya benar. Apalagi one day Bapak Ibu sekalian panca indera rohnya terbuka, bisa ngeliat-ngeliat, bisa denger-denger. Tapi kalau hatinya terluka, ini yang bahaya. Ya, kayak mata nih saudara, mata ya. Ada debu sedikit, sakit nggak? Ada debu aja kecil, ganjel nggak? Ganjel rasanya. Begitu juga dengan orang-orang yang terbuka mata rohnya saudara. Kalau ada hal yang kecil, itu bisa sangat sensitif. Makanya dibutuhkan apa? Kedewasaan, dibutuhkan panca indera roh yang lain yang bertumbuh secara dinamis, secara bersamaan, secara berkesinambungan. Supaya satu sisi kita bisa melakukan sesuatu di dunia roh tapi tidak memiliki satu sensitivitas kita mudah kecewa. Ya. Oke, saya lanjutkan ayatnya. Markus pasal 28, tetapi Yesus segera mengetahui di dalam hati mereka bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir dalam hatimu? Ya, ini yang Tuhan tahu, dia punya marifat dan penilaiannya benar, ya, dia tidak berprasangka. Bandingkan dengan ini, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Natanael? Ya, ini prasangka. Yohanes 4 ayat 9, kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini juga prasangka lagi, ya. Kemudian kisah 10 ayat 28 dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun najis atau haram. Kisah 28 ayat 4, ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu pasti seorang pembunuh. Lagi-lagi ini contoh semua prasangka ya. 1 Timotius 6 ayat 4, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Jadi akar dari semua
percekcokan, perselisihan, pertengkaran adalah apa? Prasangka. Bagaimana supaya kita sembuh dari prasangka? Sembuhin hati yang terluka. Itu saudara. Karena ketika hati terluka, membuat penilaian, membuat akal budi, membuat bahkan mata roh kita tidak tajam. Jadi kita nggak bisa membenarkan diri gini. Saya bisa ngelihat di alam roh gini. Tapi mengalami apa? Luka segala. Nggak bisa saudara. Jujur kalau ada orang kayak begini, oh saya ngeliat Tuhan manifestasi begini, tapi dia luka. Sorry. Saya nggak percaya. Kenapa? Karena bagi saya, orang yang dekat dengan Tuhan, bagi saya orang yang dekat dengan Tuhan, bagi saya orang yang bergaul dengan Tuhan, dia punya hati yang tulus, hati yang murni. Amin. Sudah pasti. Oke ya. Jadi jauhkan diri dari prasangka yang buruk. Lebih baik apa? Kalau memang terluka, datang sama Tuhan, minta dipulihkan, minta disembuhkan sama Tuhan. Supaya apa? Penglihatan kita, mata hati kita lebih jernih melihat dengan jelas. Firman Tuhan juga mengatakan gini, orang barang siapa yang suci hatinya, dia dapat melihat Allah. Suci dalam keadaan yang tidak terluka. Suci itu dalam keadaan hati yang tidak menimbun banyak kesalahan-kesalahan orang. Orang yang suci hatinya, orang yang tulus, orang yang tidak punya motivasi macam-macam, tidak punya ambisi kedagingan segala macam. Dapat apa? Melihat Allah. Anggap ya. Oke. Lemah lembut. Berikutnya ya, saya akan share screen. Mereka yang hidup di dalam roh tidak sukar hidup dalam kelemah lembutan. Yang hidup di dalam daging akan selalu bergejolak hatinya karena hidupnya merasa di belakang tadil. Orang yang egois selalu meninjau ini ya. Orang yang egois, Orang yang egois selalu meninjau setiap perlakuan orang lain atau Tuhan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan dirinya. Orang yang hidup dalam roh, apa saudara? Menyadari bahwa turut terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Sehingga perlakuan orang lain ataupun Tuhan, walaupun nampak tidak adil, selalu baik akhirnya. Bicara kelemah lembutan hati saudara. Lagi. Ini akan terpengaruh dari kedekatan kita sama Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, semestinya alamiah punya lemah lembut. Ya dong, karena kalau nggak lemah lembut mana bisa deket. Sesederhana itu. Amin. Jadi kalau kita terbiasa bergaul dengan Tuhan, hati kita akan dibuat lembut. Tapi kalau dasar kita nggak lemah lembut, dasar kita sombong, tapi kita ngaku denger Tuhan ngomong, denger deket sama Tuhan, itu klaim sepihak. Klaim sepihak. Ya. Karena buahnya nggak kayak gitu, saudara. Buahnya yang dekat sama Tuhan pasti lemah lembut. Ya. Karena apa? Kalau dikatakan lemah lembut, orang yang dekat kan pasti dengar-dengaran dengan Tuhan, betul tidak? Ketika Tuhan ngomong A, ya udah dilakukan. Ketika Tuhan ngomong B, pasti dilakukan. Tapi kalau kita ngaku dekat sama Tuhan, tapi kita keras hati, artinya apa? Kita mengklaim sepihak bahwa aku dekat sama Tuhan, aku kenal sama Tuhan. Nah, saudara, pemahaman-pemahaman atau definisi-definisi itu atau klaim-klaim seperti itu yang harus kita patahkan hari ini. Supaya apa? Kita tidak terjebak di dalam kesesatan. Kita tidak terjebak di dalam satu ilusi yang menurut kita benar. Tapi ternyata itu menyesatkan kita, saudara. Ya. Jadi kalau ngomong soal masalah Roma 8 ayat 27, saya percaya banyak orang yang tahu. Roma 8 ayat 28. Apa bunyinya coba?
Pasti hafal mayoritas. Ya, bahwa segala sesuatu dirancang buat kebaikan buat kita orang yang mengasihi kan gitu ya, bener ya. Tapi giliran ketemu orang yang nggak adil, aduh Tuhan, ini kenapa orang ini tetangga saya kok begitu, begini, begitu. Jadi kadang-kadang kita nyomot-nyomot Alkitab yang sesuai dan cocok semau kita gitu loh, saudara. Padahal itu berlaku untuk seluruh kehidupan kita. Saya dulu marah sekali ketika ada orang yang ngelaporin saya di dalam perusahaan itu yang nggak benar segala macam, membuat saya akhirnya berantakan, membuat saya hancur karena saya dilaporin. Saya marah habis. Dendam kesumat betul-betul. Saya udah maki-maki habis-habis. Kurang ajar begini. Orang itu nggak tahu diri segala macam. Tapi setelah sekian tahun saya ngikutin pertobatan, saudara, ada perubahan hati yang natural. Saya jadi gini, saya bersyukur kalau orang itu nggak laporin saya nggak bertobat. Serius. Saudara, kalau hari ini kita mungkin marah sama seseorang, marah sama keadaan. Oke, karena Anda belum tahu endingnya kemana. Tapi kalau Anda ngikutin, saudara, berjalan sama Tuhan, saya percaya 100%. Anda akan mulai ngelihat, oh ternyata ini diizinkan Tuhan supaya saya begini. Amin. Nah, barulah di situ ngomong bahwa Tuhan mendatangkan sesuatu yang baik buat kita, bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, boleh ngomong. Ya. Oke, kita baca ayatnya. Yuk. Tolong gantian 1 Korintus 6 ayat 6 sampai 8. Bagi yang bisa buka mic silahkan. Saya mau izin minum sebentar. 1 Korintus 6 ya Pak saya. 1 Korintus 6 ayat 6. Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan merugikan orang dengan menipu. Dan hal itu bahkan kamu lakukan terhadap saudara-saudara seimanmu. Terima kasih. Ya, lanjut Bu. Silakan Roma 12 ayat 19. Oke, boleh yang lain? Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nas sama Ibu Mundi ya. Tadi dikatakan saudara, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan apa? Kekalahan. Karena dikatakan kekalahan bagi orang percaya ketika menuntut ketidakadilan, saudara. Karena di dalam Tuhan kita itu sudah menerima segala sesuatu. Allah sudah menanggung. Ya, bagian kita itu bukan bagian yang terlihat di dunia materi. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah memiliki berkat di surga. Tuhan atau Allah sudah sediakan berkat di surga buat siapa? Anda dan saya. Artinya kalau kita harus kehilangan hari ini di alam materi ini, artinya kalau kita harus melepaskan, saudara, sesuatu yang mungkin dianggap itu tidak adil, kita berpegang sama iman itu. Ya, siapa sih yang mau ditipu? Ya, nggak semua orang mau, betul nggak? Tapi pernah nggak kita mengalami kita ditipu sama orang? Termasuk saya. Ingat ya, satu cerita berapa tahun yang silam, saya punya handphone, saya minta teman saya untuk jual.
tolong ya, kamu kalau jual-jual tanganmu lebih 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 cepet. Ini tangan bukan buat jual-jualan. Lah, singkat cerita saya percayain, ya udah tolong jual. Terus teman saya bilang, "Kak, mau dibeli segini mau nggak?" Ya udahlah, lepas. Lepas. "Kak, dia lupa bawa duit, nanti ditransfer boleh ya?" Ya udah, asal ada buktinya. Udah, buktinya dikasih. Tapi kok duitnya belum masuk, katanya beda bank. Saya biarin aja itu sampai malam gitu ya. Terus istri saya nanya, "Udah laku tadi?" Udah. Tapi duitnya katanya belum masuk. Di situ kayak saya cerita, tapi duitnya belum masuk. Saya baru nyadar, hah? Waduh, ditipu nih saya. Saya cek rekening saya nggak ada transferan. Saya cek ke bank pihak transfer, ada nomor referensinya ya. Itu nggak ada transaksi itu. Saya hancur. Nggak banyak-banyak sih sebetulnya gitu ya. Cuman buat saya, why kenapa saya bisa ditipu? Tapi saya nggak protes sama Tuhan kenapa saya bisa ditipu. Tapi saya lebih kepada kenapa saya nggak teliti ya. Saya tobat. Saya tersungkur di sebelah kasur gitu ya, istri saya tahu. Tuhan aku bertobat. Aku nggak teliti. Aku nggak dengerin engkau. Tahu nggak? Besokannya saudara. Setelah saya bertobat. Nilai uang yang hilang ditipu orang itu. Tuhan gantikan. Persis. Saya melihat, oh iya ya, kadang tuh Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi buat ngetes hati kita. Ketika kita let go, ketika kita ikhlas, ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan gantiin loh. Meskipun kita nggak usah berharap sama Tuhan gantiin, yang penting apa? Hati kita tulus saja udah, nggak usah ngarepin apa-apa. Ya, tapi seperti tadi dikatakan, ketika kita menuntut sesuatu hal, ya ada keadaan hati yang kita sedang tidak berada di dalam keadaan hatinya Tuhan. Gitu. Ya. Makanya itu untuk membuat cermin buat kita, saudara, bahwa iman kita itu sedang di mana sih sebetulnya? Keadilankah yang dianggap orang? Iman kita berada di dalam kedudukankah? Iman kita berada di dalam penerimaan-kah? Iman kita berada di dalam mamonkah? Iman kita berada di dalam zona nyamankah? Dan seterusnya. Ya, orang yang hidup di dalam roh, dia akan akurat ngelihat keadaan sesuatu yang harus kita jalani. Itulah jalan yang terbaik. Sehingga memunculkan apa saudara? Puji-pujian bagi Tuhan. Kita bisa mengucap syukur. Ya, waktu almarhum ibu saya dipanggil Tuhan, tadinya wahai Tuhan kenapa? Rasanya singkat sekali. Itu egois banget saya. Terus akhirnya saya dapat jawaban di dalam hati saya gini. Kamu minta ibumu masih ada. Kamu berdoa kepadaku supaya dia dapat bertumbuh segala macam. Tapi pertanyaannya, kamu bisa nggak hadir? Sering memberi waktu buat ibu? Nggak bisa. Di situ udah saya sadar, iya. Saya tuh nuntut sebetulnya. Demi apa? Keegoisan saya. Ya udah, ketika saya oke, ya udah Tuhan, kalau memang yang terbaik, aku percaya sama Engkau. Ya sambil nangis-nangis sih. Tapi masih bisa apa? Ya udah Tuhan, aku percaya Engkau. Artinya apa? Kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bukan dengan sorak-sorai, oh kita lagi nyanyi-nyanyi. Enggak. Memuji Tuhan itu adalah apa ya? Kitanya menjadi pujian buat Tuhan. Sehingga mulut kita bisa memuji. Kadang penyembahan atau pujian itu hanya sebatas, ya kita maknakan itu sebagai lagu. Sebagai nyanyian. Tahu gak? Tapi penyembahan atau pujian, ini kita saudara. Kita ini penyembah. Kita ini pemuji. Bukan soal masalah kita bisa nyanyi, kita bisa menyembah, enggak. Tapi apakah kita penyembah? Apakah kita pemuji Tuhan? Kalau dasarnya kita penyembah dan pemuji Tuhan, nah pada saat kita menyanyikan penyembahan atau pujian, wow, itu harum di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memerankan kita menjadi penyembah atau pemuji atau pendoa sekalipun, saudara,
Kita mendoakan, menjadi pendoa, kita menjadi pemuji, kita menjadi penyembah di dalam pelayanan, di dalam gereja. Apa yang kita naikkan buat Tuhan? Ya, jangan salah alamat, saudara. Jangan salah. Waduh, kalau orang ini nyanyi nggak masuk nih. Bukan soal itunya, tapi kembali. Kitanya penyembah nggak sih? Kitanya pemuji Tuhan nggak sih? Kitanya pendoa nggak sih? Itu, saudara. Kalau kita dasarnya nggak menjadi pendoa buat kita, buat keluarga kita nggak menjadi pendoa buat Tuhan. Ya susah kalau dikasih tugas, kamu jadi pendoa ya. Cannot, nggak bisa. Dimulai dari kita dulu. Ya, oke, next. Oke, tinggal 2 lagi. Tapi supaya kita ada pertanyaan, saya akan cut di sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Dari Bapak Ibu sekalian. Kita mau sharing, apa yang Anda mau bagikan boleh, atau ada yang mau tanyakan silakan. Tidak ada? Halo Pak Agus, shalom. Ya, Ada gimana Bu? satu kerinduan sih Pak. Kalau Apa itu Bu? saya gini, saya ya malu mau bilang, tapi saya nggak malu lah. Gini, ada satu kerinduan gimana caranya dengan jelas dapat rasakan suasana roh. Gini, kalau saya dapat suara hikmat-hikmat itu udah sering, tapi sampai terus kalau terus menampakkan gitu udah. Tapi gimana kok aku ya maaf, kadang dengar cerita itu bisa mimpi apa bisa dapat sampai berkelanjutan kayak Pak Agus bisa menjelaskan panjang. Nah itu saya rindu seperti itu, arahnya ke situ Pak. Jadi saya berusaha untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Contohnya gini, kalau pagi kan kami mesti memuji mesbah itu sudah lama, sudah iya. Terus kemudian malam waktu mau tidur, baru ini tahun ini awalnya dibilang gini, kalau memuji itu, memuji aku nggak cuma pagi, tapi kalau mau tidur juga. Jadi tidak hanya berdoa saja, saya ngikuti juga. Akhirnya setiap malam saya sudah terbiasa, jadi beberapa sampai tanggal ini. Dan saya bersyukur tuh saya bilang, Tuhan saya minta maaf ya, kalau saya itu waktu Pak Agus menyampaikan tentang gulungan kitab itu kok ceritanya tuh sama dengan Oma Mega. Jadi saya bilang sama Tuhan, saya kok rindu dapatkan gimana caranya kok bisa seperti itu. Karena dulu saya udah pernah Pak dapatkan ketika di Jogja itu waktu sama-sama menyembah terus dapat apa Bunda Siti? Apa saya dapatkan itu aliran air tuh masuk ke satu lubang dan itu seperti bumi itu menyerap air gitu. Kemudian dicek sama pembicara, sama teman-teman yang doa di Bumijo. Ini waktu itu di rumahnya Bu Rita. Kamu dapatkan apa? Aku dapatkan air sungguh. Oh sama Bunda Siti. Nah saya tuh bahagia. Nah selama ini saya belum dapatkan lagi gitu Pak. Jadi ada satu kerinduan dalam hati saya untuk seperti itu. Itu aja Pak. Jadi bagaimana caranya? Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nas. Terima kasih Bu Nas sudah memberanikan diri untuk bertanya. Oke, gini ya, pada dasarnya manusia kita itu kan ada 2 tubuh ya. Ada tubuh jasmani, ada tubuh roh. Ada panca indera jasmani, ada panca indera roh. Orang-orang yang bisa mengalami sesuatu, melihat, menangkap, mendengar sesuatu di dunia supranatural, itu sebetulnya hal yang alami. Di sini percaya dulu, ya. Di sini terima maksud saya ya. Karena apa? Kita dilahirkan, diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, saudara. Bawa itu semuanya. Artinya apa? Semua berarti setiap orang percaya bisa nggak ngalamin? Bisa, bisa, bisa. Nah kan pertanyaannya kemudian how? Bagaimana? Gitu kan? Nah kalau saran dari saya gini ya, buat Bu Nas ya. 1, miliki hati yang terus haus dan lapar. Itu udah pasti ya. Miliki hati yang terus takut akan Tuhan. Dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Bukan untuk cari simpati sama orang.
bukan cari kalau dapat karunia bisa melakukan itu bukan untuk cari penerimaan orang, tidak. Nah, biasanya pengalaman-pengalaman itu tumbuh untuk siapa? Ke dalam dulu, Bu Nas. Kita nggak perlu ngada-ngadain untuk kamu dapat apa? Buat A, buat B, buat kota ini, buat bangsa ini, buat gereja ini. No, 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 no. Itu semua dimulai dari dalam. Yang minggu lalu kita bahas, bukan minggu lalu, Senin lalu kita bahas. Yang kemarin Bu Sanda juga pernah saksikan, ya. Artinya kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan itu pasti yang awal buat siapa? Kesini dulu. Nembak banyak ke situ. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi pribadi, kita terbuka itu buat Tuhan. Hati kita terjaga. Hati kita terfokus buat Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan itu penting. Pentingnya di sini. Jujur buat saya ya, tadi kalau Bu Nas begitu, apakah selamanya bisa ngeliat? Enggak juga. Natural aja. Kalau mau ngeliat ya ngeliat, kalau enggak ya enggak. Jujur ya, jujur. Kadang nih, kalau lagi pelayanan segala macam, ditanya, Bapak dapat apa, dapat apa? Saudara, kadang malah kayak gitu tuh Tuhan malah nggak kasih tahu, tahu nggak? Enggak, saya nggak ngeliat apa-apa. Ya, kalau dituntut, Anda ngelihat apa? Ngelihat apa? Enggak ngelihat apa-apa. Ngelihat muka Anda. Tapi kalau itu kita dalam kondisi yang semuanya netral, semuanya tertuju kepada Tuhan, itu bisa jadi Tuhan ngasih banyak hal kepada kita. Dan itu bisa terkonfirm, bisa diuji. Memang butuh jam terbang. Jam terbangnya apa? Uji. Kata kuncinya itu, Bu Nas. Kalau mau dapat sesuatu, berani uji. Berani uji. Berani uji. Ketika kita berani uji, bicara hati. Itu tadi, yang tadi saya banyak bahas ya. Kadang kita nggak siap melihat kenyataan. Kadang kita insecure melihat satu kenyataan. Kita takut kalau itu salah. Buat saya gini, salah ya udah saya belajar. Sesederhana itu. Tapi kalau ada problem di dalam gambar diri saya, ada problem di hati saya pasti akan nutupin kelemahan saya itu. Dengan apa? Enggak saya enggak berani. Nanti takut. Kan gitu ya. Takut kalau salah lah. Mulai sekarang coba ya Bapak Ibu sekalian berani ngelihat yang namanya takut. Karena ketakutan itu kan buah dosa juga. Ya kan? Ketika Adam dan Hawa makan buah pohon berbeda jat, dampaknya apa? Takut ketemu Tuhan. Berarti kalau ketakutan itu masih mendrive, masih menguasai hidup kita, artinya apa? Kita belum seutuhnya merdeka loh. Katanya firman Tuhan, kita dilepaskan dari kegelapan kepada terang. Ya. Kita dimerdekakan dari kutuk kepada berkat. Tapi kalau kenyataan hidupnya masih didrive sama ketakutan. Takutan akan masa depan. Ketakutan akan kenyataan. Ketakutan-ketakutan yang lain. Artinya apa? Kita belum freedom. Memang iblis tidak senang kalau anak-anak Allah ini freedom. Dia takut. Karena di dalam Roma 8 ya itu dikatakan bahwa seluruh makhluk itu menantikan anak-anak Allah dimerdekakan. Seluruh makhluk. Nah, iblis mencengkram supaya banyak orang takut. Gitu. Coba ya deal ya sama rasa takut Bapak Ibu sekalian. Itu akan menjadi apa ya? Menjadi gambar buat kita. Sebenarnya gambar diri kita itu udah lengkap belum sih? Kalau Anda merasa Anda sudah pulih nih gambarnya sebagai anak Allah, orang yang disayang sama Tuhan, dimenangkan, mestinya ngelihat diri Anda akan ready. Ya, Gus mah begini. Ya udah, it's me, itu saya. Kalau emang dikoreksi sini, oh ya udah, saya harus terima dong. Itulah. Kalau saya dilihat bagian ini kurang segala macam. Sebenarnya memang gini ya. Tuhan akan ajarin kita dalam titik level di mana gini. Ketika Anda ditegur sama yang mungkin otoritas di atas Anda, itu hal biasa.
Betul nggak? Meskipun ya namanya teguran mah nggak enak, betul nggak? Ya kan? Tapi ketika ditegur, otoritas yang di bawah Anda, something special. Apakah saya pernah mengalami? Sering. Sering ditegurin sama anak-anak, teman-teman yang dimentorin. Kak, boleh nggak jujur? Iya, kenapa? Kakak tuh gini, 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 gini. Oke. Even though, meskipun kadang penilaiannya itu nggak akurat, nggak objektif. Tapi di situ sebenarnya Tuhan mau ngelatih kita, nih loh hati kamu tuh sebenarnya kemana? Kerendahan hati, kelembutan hati itu nggak dilihat dari ketika kita tunduk sama yang di atas. Ketika yang di bawah dipakai Tuhan untuk mengkoreksi kita pun kemana. Nah ketika kita mau, Ibu Nasya, kita mau terus diarahkan hati kita kepada yang murni. Saya percaya Bu, hal yang kayak gitu bukan sesuatu yang asing. Bahkan Tuhan mau ya gereja Tuhan akan bertindak, bergerak di dalam ketidakmustahilan. Manusia yang menganggap itu mustahil, Tuhan bisa kasih itu. Dan lebih banyak lagi di hari-hari yang gelap ini. Yang namanya kemustahilan itu bisa terjadi. Amin. Ya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Nas. Ya jadi kalau kamu, Iya, Pak. ya Ya, saya terima nggak kasih sekali, Pak. saya nggak ngada-ngadain, tapi Iya. begitu berdoa, begitu tutup mata, zep, Iya. langsung aja. Dan itu tadi ya, karena mau diuji. Mau diuji. Itu. Oke. Oke. Satu lagi pertanyaan. Makasih ya, Ada Pak. sama-sama Bu. Pasti bisa. Ada yang mau tanya? Pak Wesley. Silakan. Ya, shalom semuanya, shalom Pak Agus. Saya nggak bertanya, mungkin hanya sedikit bersaksi, nyangkut dengan kesaksian Pak Agus tadi, mengatakan sesuatu yang hilang Tuhan gantikan. Kalau waktu itu saya bukan hilang, tapi pada waktu ada, ini sekitar 15-16 tahun yang lalu, tapi teringat kembali untuk saya sharing kan. Waktu itu saya baru pindah rumah. Jadi tentu segala sesuatu sangat dibutuhkan dan termasuk ikat pinggang ya. Jadi mengetatkan segala sesuatu yang ya boleh ditahan ya tahan dulu gitu loh. Di samping itu karena di rumah yang baru ya ingin sesuatu juga ada yang untuk isi perabotannya juga yang baru. Termasuk salah satunya adalah TV flat ya pada waktu itu adalah boleh dikatakan barang mewah ya waktu itu ya yang ingin kita taruhkan di ruang tamu segala macam. Nah, pada waktu ada pengumuman di gereja waktu itu dan dalam waktu dekat akan ada acara hamba-hamba Tuhan dari daerah akan datang. Jadi bagi jemaat yang berkenan untuk menyisikan atau mengumpulkan baju-baju bekas tapi layak pakai untuk bisa dikumpulkan di gereja supaya bisa dibagikan kepada mereka. Pengumuman itu berlaku untuk semua. Tapi waktu itu saya digerakkan oleh Roh Kudus, ambil bagian ini. Ambil bagiannya ini. Tapi dalam hati itu masih ada satu ini lagi. Hamba-hamba Tuhan. Mereka itu adalah wakilnya Tuhan untuk membimbing kita pun yang selama ini ataupun termasuk jemaat di daerah. Kamu kasih yang baru, bukan kasih yang bekas. Suara itu jelas sekali. Suara itu jelas sekali. Kasih yang baru, jangan yang bekas. Ya udah, begitu saya iakan ya di dalam hati saya, Roh Kudus sudah bisikan seperti itu, kasih yang baru, jangan yang bekas. Udah, begitu acara selesai, waktu kami ada Ramatama, saya datangkan ibu yang melakukan pengumuman, yang memberi pengumuman tersebut. Bu, boleh tahu yang datang itu berapa banyak ya? Ini seluruh Indonesia, belum gitu kan? Jumlahnya boleh tahu Bu, seluruhnya ada berapa Bu? Emang berapa? Nggak cukup, nggak apa-apa kok. Mesti si ibu itu bilang kan, nggak apa-apa saat-saatnya. Bu, saya mau menyediakan semua yang baru Bu. Saya mau menyediakan semua yang baru. Tapi saya butuh ukurannya. Karena saya nggak tahu persis
si A, si B itu ya mungkin ada beberapa yang saya kenal, tapi kan nggak semuanya saya kenal ukuran badannya itu gimana kan. Jadi akhirnya beli sewa tuh untuk 2 hari untuk mendata supaya ntar tidak ada yang kelebihannya, ukuran tertentu atau biar semua bisa tercover semua. Saya bilang di samping itu juga butuh kalau bisa mau warna apa juga kalau bisa seragam semua waktu foto kan bagus, saya bilang gitu. Oke. Nah, jadi disebutkanlah suatu angka cuma segini. Bapak atau perlu cari sharingan sama yang lain lagi nggak? Nggak. Karena yang terima suara ini dari Roh Kudus adalah saya, nggak ada yang ada konfirmasi ke ibu nggak mengenai ini. Kalau nggak ada, berarti saya nggak boleh sharing ke siapapun. Kalau ada yang mau ya mungkin kita sharing bareng, saya bilang gitu kan. Nah, sebenarnya uang itu memang saya lagi menabung untuk membeli TV. Masih tunggu ibaratnya 1 bulan lagi kalau gajinya oke, aku udah bisa ini lagi, nggak mau pakai kredit lah, waktu itu kan termasuk mahal juga sayang ya. Jadi saya udah iakan begitu, saya langsung kontak ke konveksi teman saya yang lakukan yang pabriknya langsung. Dalam 2 minggu ke depan saya butuh ini sekian banyak, ada tersedia stok ini segala macam nggak? Ada. Total berapa, kira-kira berapa, bla 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 bla. Angkanya lebih kurang seperti nilai untuk beli TV. Saya bilang, oke, ya. Tapi bisa ini nggak ready di tanggal-tanggal sekian langsung dikirim nggak? Jawabnya iya. Aku oke, langsung beresin semua administrasinya langsung dikirim. Begitu selesai barang datang, Tuhan tidak pernah berhutang. Saya sempat kaget sampai di rumah saya ada satu TV yang besar sekali dikirim dari teman yang saya juga nggak menyangka bahwa dia akan kirim sebuah hadiah untuk saya. Itu TV yang saya idamkan. Tuhan Yesus itu baik sekali. Ya, saya nggak pernah menceritakan saya kalau akan beli TV untuk segala macam, nggak ada. Tapi Tuhan gantikan, malah melebihi dari ukuran TV yang saya rencanakan untuk beli. Nah, itulah saya bilang kebaikan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Hanya belajar taat aja. Ada dengar suara seperti waktu kadang ya melangkah iman aja, ya saya lakukan karena ada suara seperti itu, udah saya lakukan. Dan Tuhan tidak berhutang. Dan itu yang terjadi, Tuhan gantikan dengan berlipat ganda. Terima kasih. Itu kesaksian dari saya. Wow, terima kasih Pak Wesley ya. Satu hal ketika apa yang Bapak ceritakan ini ayat muncul ya, barang siapa kehilangan nyawanya dia akan mendapatkan. Itu prinsip kita ngikut Tuhan, saudara. Saya pernah cerita waktu itu juga gini ya. Ketika saya dalam masa-masa transisi masuk dalam pertobatan, tiba-tiba ada pihak bank yang menelpon saya untuk ya menuntut tanggung jawab. Ya udahlah, kok ya udah telanjur jalan bersama Tuhan, tanggung jawab harus selesaikan gitu kan. Nah akhirnya saya mulai nabung di situ. Nah ketika saya mulai kumpulin buat bayar tagihan itu, mirip-mirip apa yang alami Pak Wesley. Tabur buat pekerjaan gue ini. Ya Tuhan, ini aja masih sebelum seberapa dibanding tanggungannya. Baru juga ngumpul segini. Kalau dikasih ya udah gone gitu ya, nggak ada. Tapi ya udahlah, oke gitu. Saya tak ikutin aja. Apa yang terjadi? Besokannya langsung saya habis pelayanan, saya masih single waktu itu ya, di kos yang belum ada AC-nya waktu itu. Saya lihat laptop sambil mengarah ke kipas angin yang panas kayak blower gitu ya. Saya lihat laptop, saya lihat mutasi. Saya langsung kaget. Saya sampai hitung benar-benar angkanya. Ini benar atau enggak? Dan betul kejadian. Akhirnya tanggungan apa yang harus saya bayarkan? Tuhan lunasin. Nah, saudara, rumus ini rumus pasti dari Tuhan. Pegang ya. Kalau kita menahan sesuatu, kita takut sesuatu, kita akan sulit mendapatkan. Percaya? Bener nggak? Justru kita akan bergumul di bagian apa yang harus kita mau. Tapi ketika kita surrender, kita berserah, kita percaya, kita ikhlaskan buat Tuhan. Nggak tanggung-tanggung dia. Kenapa? Tuhan bilang, ujilah aku. Tapi ya jangan serta-merta, oke Tuhan kalau gitu, nih, tak jual semua harta bendaku buat engkau. Mana? Aku mau ngelihat. Nggak gitu juga.
Beda konteks. Tapi kalau kita mengalami sesuatu hal, tantangan, challenge, ya, nothing dulu saja. Kayak tadi Pak Wesley lakukan. Ya. Ya udah, kalau mau Tuhan mau ya dengar tadi ya, dengar, taat, lakukan. Jangan dengar berhenti. Enggak. Ini enggak hidup dalam roh. Hidup dalam roh itu dengar, taat, lakukan. Ketika kita dengar, bergumul, ya kita belum percaya sama Tuhan. Ketika kita dengar, taat, lakukan, kita sedang menyukakan hati Tuhan. Dan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan gak akan tanggung-tanggung. Amin. So, thank you Pak Wesley. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di penghujung. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk buka kamera dulu. Kita akan foto sebentar, setelah itu kita tutup dalam doa. Ya, saya akan tunggu beberapa saat. Oke ya, masih berbenah semuanya, merapikan rambut. Cari posisi yang terbaik. Hitung sampai 3. 1, 2, dan sebentar, ada yang masih bergerak-bergerak. 1, 2, dan 3. Oke, layar yang kedua. 1 lagi ya. Sebentar. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Bapa, biarlah firman pada hari ini mencuci bersih seluruh cara berpikir kami yang salah, kecenderungan hati kami yang berbelok. Luruskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biarlah Kau yang membawa kami terus tinggal diam dalam hadirat-Mu. Sehingga kami tidak tergoyahkan kalau sesuatu harus terjadi dalam hidup kami. Engkau tetap Allah yang adil. Engkau tetap Allah yang hidup. Engkau pembela kami. Dan Engkau sudah menyediakan segala sesuatunya itu di surga. Kami mau ambil itu Tuhan. Kami mau hidupi itu. Supaya surga-Mu nyata di bumi ini. Dan nama-Mu dipermuliakan. Bapa, bertatalah atas hidup kami. Dan setiap anak-anak-Mu ini karunia mereka. Yang karunia yang Kau percayakan. Masing-masing orang sesuai dengan ukuran kasih karunia-Mu. Dan biarlah pribadi lepas pribadi boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan hari demi hari iman mereka dipertumbuhkan dan semakin matang dan melekat menyatu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dan Roh Kudus untuk firman-Mu yang hidup, yang memberkati kami, yang melawat setiap pribadi kami. Dan biarlah Engkau siang hari ini melepaskan berkat-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu, dan persekutuan dengan Elohim boleh kami nikmati sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat daripada-Mu. Dan mari bersama-sama yang percaya katakan amin. Oke, terima kasih buat waktunya. Pak Agus. Semangat. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bagus. Thank you, Oke, God bless ya. Oke. Oke.